Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat novela dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat selalu, dimudahkan rezeki, dilancarkan urusan, dan senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini novela akan berbagi tentang kisah nyata yang sedang viral di media sosial, yakni curhatan seorang poluan cantik yang diunggah di akun Twitternya. Untuk mengetahui bagaimana endingnya, langsung saja mari kita ikuti video selengkapnya. Perkenalkan, nama saya Suci. Lengkapnya Suci Dharma. Di sini saya ingin meminta keadilan karena saya merasa telah ditipu oleh laki-laki yang menikahi saya pada tanggal 21 November 2021. Laki-laki itu berinisial DKM. Saya kenal DKM karena pekerjaan. Kami bertemu secara tidak sengaja beberapa kali dan saya mengenalnya hanya beberapa bulan sampai akhirnya ke jenjang yang lebih serius. Saya mengenal DKM adalah orang yang sopan, baik, dan taat agama. Tapi nyatanya dia hanyalah laki-laki yang berpura-pura baik untuk menutupi kejahatannya. DKM menikahi saya hanya untuk menutupi aibnya yang berselingkuh dengan istri orang. Pada saat menikah, DKM mengaku sebagai seorang jejaka. Tetapi pada kenyataannya DKM memiliki anak dari istri orang, sebut saja W. Anak mereka sudah berusia 4 tahun lebih saat ini. Sebelum menikah, sebenarnya saya bukan tipe orang yang suka mengecek HP pasangan. Tetapi karena sikap DKM yang mencurigakan, akhirnya saya memberanikan diri untuk mengecek HP-nya. Awal mula saya curiga DKM punya selingkuhan karena setiap DKM pulang ke Palembang dan tidur bersama saya, dia selalu mengecas HP-nya. Padahal baterainya penuh. Ia memainkan HP-nya sambil senyum di tengah kegelapan kamar. Awalnya saya mencoba-coba memasukkan kata sandi HP-nya. Ternyata berhasil. Dari situlah kemudian saya tahu kalau DKM ternyata berselingkuh. Saya tahu nama perempuan itu dan keluarganya. Saya mencari tahu sendiri informasi tentang selingkuhannya itu. Saya pikir dia hanya berselingkuh saja. Ternyata dia sudah punya anak hasil perselingkuhan itu. Pertama membuka HP, saya melihat DKM membuat snap WA, tetapi pas saya cek WA saya, tidak ada snap WA DKM. Kemudian saya cek ulang, ternyata status itu hanya dibagikan kepada W. Lanjut setelah tahu itu, saya memancing W dengan mengubah foto profil dan membuat snap WA foto saya dan DKM. Ternyata benar. Si W membuat snap WA yang bertuliskan, "Apa maksud foto itu?" Lalu DKM juga membuat snap WA, "Maaf, sungguh itu bukan aku. HP itu tadi dia yang pegang." Setelah itu, saya mencari tahu sendiri keluarga si W. Saya tahu nama suaminya dan melihat-lihat foto anaknya si W. Ada satu anak laki-laki yang mirip sekali dengan DKM. Hati saya bergetar. Seorang perempuan manapun pasti merasakan kalau itu anak DKM karena mereka sangat mirip. Dan tak lama saya sadar, ternyata suami W ini sudah cukup lama mengikuti akun IG saya. Sebut saja suami W ini dengan inisial Y. Setelah saya tahu Y ini suaminya si W, saya membuat janji bertemu Y dengan dalih ingin membeli jam, karena memang si Y ini jualan jam. Toko jam Y ini bersebelahan dengan rumah tinggal.
Beberapa hari berlalu saya bertemu dengan Y di toko jam itu. Lalu karena saya memang kebelet ke toilet, saya izin ke Y untuk permisi ke toilet. Tidak disangka, ada anak laki-laki sedang duduk main HP sendirian yang saya duga adalah anak DKM. Saya acak foto anak laki-laki itu. Kemudian setelah itu saya kembali ke toko jam untuk membeli jam dan menyampaikan maksud saya kenapa saya ke sana. Setelah dari bertemu si Y, saya berusaha mencari informasi di mana yang bisa tes DNA dan dapatlah di Jakarta. Setelah itu saya menghubungi DKM untuk bertemu dan beralasan cek kromosom agar DKM tidak curiga kalau saya mengambil sampel untuk DNA. Sesudah beberapa minggu hasil keluar, ternyata benar, anak laki-laki itu adalah anak biologis DKM. Selang beberapa hari kemudian, saya dan keluarga, kakak-kakak saya, mendatangi rumah DKM di Kayu Agung. Melihat kedatangan kami, DKM ingin melarikan diri. Untungnya ketangkap duluan. Saya menjelaskan tujuan saya datang ke sana dan memberikan bukti-bukti perselingkuhan mereka, DKM dan W. Orang tua DKM bilang kalau mereka tidak tahu. Tapi, apa mungkin orang tua tidak tahu bagaimana tingkah laku anaknya? Padahal anak biologis DKM dari bayi sering urut di orang tua DKM. Karena memang orang tua DKM orang terkenal di daerah sana. Lalu selang beberapa hari, DKM dan orang tuanya datang ke rumah saya, membuat surat pernyataan tentang pengakuan perbuatan kejinya. Beberapa hari berlalu, saya berkunjung ke rumah orang tua W untuk menjelaskan dan memberikan bukti kalau anaknya berselingkuh. Tetapi apa? Ibunya W tidak percaya dan tidak ada tanggapan apapun. Anehnya lagi, Idul Fitri kemarin, mereka bahagia-bahagia saja menikmati Lebaran bersama keluarga mereka masing-masing. Cuek, seolah tidak menggubris apa yang terjadi. Sementara saya di sini harus menanggung semua sakitnya untuk menutupi perbuatan bejat mereka. Kenapa DKM harus mengorbankan masa depan saya untuk menutupi aibnya? Untuk menjadi tamengnya? Sudah berzina, menzalimi istri yang sedang hamil pula dengan cara menelantarkan istri. Saya USG sendiri, berjuang sendiri, sedangkan dia beralasan tidak ada uang, menghemat biaya, dan lain-lain. Sekarang saya tahu kenapa selama ini dia tidak peduli kepada saya dan anaknya yang ada dalam kandungan. Yaitu karena dia mempunyai W dan anak pertama seorang laki-laki dari hasil hubungan gelapnya. Demi mendapatkan keadilan dan kebenaran, saya melaporkan DKM ke Polda Sumatera Selatan dan meminta agar yang bersangkutan dipecat dari ASN. Saya akan menegakkan keadilan dan kebenaran, menjunjung tinggi marwah perempuan. Saya akan berjuang hingga tetes darah terakhir. Suci Dharma. Sahabat novela, itulah tadi kisah pilu yang dituturkan oleh Ibu Suci, seorang polwan yang suaminya selingkuh dengan wanita lain. Sementara Ibu Suci sedang hamil muda. Semoga Ibu Suci diberi ketabahan dan mendapatkan solusi yang terbaik. Dan bagi kita bisa mengambil ibrah yang positif demi kelangsungan rumah tangga kita. Amin. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.